Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ralia Gita Priyanka dengan NIM 2002101020. Nah, di sini saya perwakilan kelompok 9 dari kelas 4 Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas PGRI Madiun. Nah, teman-teman, sebelumnya kan teman-teman sudah mengetahui bagaimana langkah-langkah pembuatan dari media pembelajaran yang telah kelompok kami buat. Nah, di sini saya sebagai perwakilan kelompok akan memberikan contoh bagaimana sih penggunaan media yang telah kelompok kami buat. Nah, caranya yaitu di sini pada jendela media ini ada beberapa materi. Nah, yang materi pertamanya yaitu apa sih ekosistem? Nah, ekosistem merupakan sebuah sistem yang dibentuk dari hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungan sekitar. Nah, dalam media ini itu disebut dengan ekosistem dan lingkungannya. Nah, kemudian dalam ekosistem itu juga dibedakan menjadi dua, yaitu ekosistem alami dan ekosistem buatan. Nah, yang pertama kita akan membahas apa sih yang dimaksud dengan ekosistem buatan. Nah, ekosistem buatan merupakan ekosistem yang dibentuk dengan campur tangan manusia. Contohnya seperti kolam ikan, sawah, perkebunan, dan lain sebagainya. Nah, dalam media kami ini terdapat contoh ekosistem buatan berupa kolam ikan. Berhubung kolam ikannya tertutupi dengan rumput-rumput, jadi kolam ikannya tidak terlihat. Kemudian ekosistem alami. Nah, ekosistem alami itu apa sih? Nah, ekosistem alami merupakan suatu ekosistem yang terbentuk akibat pengaruh alam sekitar. Nah, bukan campur tangan dari manusia. Contohnya bisa seperti sungai, kemudian pegunungan, ada hutan, dan lain sebagainya. Nah, dalam media yang kami buat ini contohnya ada sungai. Nah, warna biru ini sungai ya teman-teman. Kemudian kita membahas komponen. Nah, dalam ekosistem itu juga ada komponennya. Ada komponen abiotik dan komponen biotik. Nah, kita akan membahas komponen abiotik. Apa sih yang dimaksud komponen abiotik? Komponen abiotik adalah segala unsur yang tak hidup. Misalnya ada batu, ada tanah, ada air, udara, dan lain sebagainya. Nah, dalam media ini contohnya ada batu. Nah, batunya ini ada di sini. Terus ada di sini, ini ada batunya ya. Kemudian kita akan membahas komponen biotik. Nah, komponen biotik merupakan komponen hidup yang ada di alam dan meliputi semua makhluk hidup. Contohnya seperti hewan, tumbuhan, dan manusia. Dalam media ini terdapat contoh hewan dan tumbuhan. Contoh hewannya ada sapi, ada tikus, ada ayam, monyet, ular, singa, harimau, dan lain sebagainya. Kemudian contoh tumbuhannya ada daun, pohon, dan lain sebagainya. Nah, kemudian kita akan membahas materi penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya. Penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya itu dibedakan menjadi 3, yaitu golongan hewan herbivora, karnivora, dan omnivora. Kemudian kita akan membahas penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya. Yang pertama yaitu herbivora. Herbivora itu apa sih? Herbivora merupakan golongan hewan pemakan tumbuhan. Contohnya ada sapi dan lain sebagainya. Kemudian ada karnivora. Karnivora merupakan golongan hewan pemakan daging. Nah, di sini dalam media ini contohnya ada harimau, singa, dan ular. Kemudian
omnivora. Omnivora merupakan hewan pemakan segalanya. Maksudnya hewan pemakan segalanya yaitu hewan pemakan daging dan tumbuhan. Contohnya ada tikus, ayam, dan monyet. Nah, teman-teman, setelah kalian mengetahui bagaimana cara penggunaan dari media ini, kemudian kalian bisa menggunakan tabel penggolongan. Nah, di sini ada tabel penggolongan. Caranya yaitu kami sudah menyiapkan beberapa potongan kertas. Nah, dalam potongan kertas ini terdapat gambar-gambar hewan berdasarkan golongan jenis makanannya. Contohnya, yang pertama gambar rabbit atau kelinci. Nah, kelinci itu merupakan golongan hewan pemakan apa? Nah, kelinci itu merupakan golongan hewan pemakan tumbuhan. Kemudian kita masukkan pada tabung penggolongan berdasarkan jenis makanannya, yaitu karnivora. Karnivora berada di sini. Kemudian yang kedua ada gorila. Nah, gorila ini termasuk golongan hewan pemakan apa? Nah, gorila ini termasuk golongan hewan pemakan segalanya atau bisa makan tumbuhan dan daging. Nah, kita masukkan pada tabung omnivora. Kemudian kita cari lagi. Nah, ini di sini ada citah. Citah merupakan golongan hewan pemakan daging. Berarti kita masukkan pada tabung penggolongan karnivora. Nah, kurang lebihnya begitu ya teman-teman, cara penggunaan media yang telah kelompok kami buat. Apabila ada kesalahan, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.